klimatologi terdekat dari jaringan irigasi Anda. Semisal kalau nanti irigasi Anda akan Anda kerjakan atau Anda rancang di daerah wilayah Malang, semisal, maka stasiun klimatologi yang harus Anda pakai itu adalah di wilayah Malang. Gitu ya. Oke. Kemudian kita harus ambil datanya dari stasiun klimatologi tersebut. Contoh itu adalah data yang ada di Balai Sampean Baru, stasiun klimatologi PSAW Balai Sampean Baru. Tahun 2013 saya ambilnya. Provinsi Jawa Timur, letak geografisnya 1 derajat 15 menit 20 detik lintang selatan ini ya, bukan lintang utara, tidak ada lintang utara di Indonesia. Lintang selatan. Datanya seperti ini. Maka data yang Anda harus ambil adalah selama 1 tahun. Oke? Dari Januari sampai dengan Desember. Keempat data ini wajib Anda punya. Nah, untuk memulai pekerjaan atau menghitung evapotranspirasi, langkah pertamanya adalah ini. Contoh, saya akan menghitung evapotranspirasi di bulan Januari. Oke? Anda lihat di sini. Step pertama adalah Anda hitung temperatur udaranya dari data. Anda lihat di bulan Januari berapakah temperaturnya? Berapa di situ di data? 24,44 derajat Celcius. 24,44 derajat Celcius. Ini dari data ya, Anda tidak bisa menghitung. Langsung dari data stasiun klimatologi tadi, Anda bisa ambil. Jadi step pertama, Anda masukkan data temperatur di bulan Januari. Step yang kedua, Anda masukkan kecepatan anginnya. Berapa kecepatan anginnya? Berarti Anda ambil di tabel tadi. Berapa kecepatan angin di bulan Januari? 40,74 km per jam. 40,74 km per jam ya. Oke. Step ketiga. Ada faktor angin di situ. Faktor angin dirumuskan 0,27 dikalikan 1 plus U atau anginnya per 100. Tidak perlu dicatat ya, rumusnya nanti saya akan berikan modulnya. Tapi yang penting Anda tahu dulu langkah-langkahnya. Saya ulangi lagi, langkah ketiga adalah Anda menghitung faktor angin adalah 0,27 dikalikan dengan 1 plus U per 100. U-nya diambil di nomor 2, 40,74 per 100. Ketemunya 0,38. Faktor angin, apakah ada pertanyaan sampai dengan step nomor 3? Paham? Step nomor 3? Paham ya? Kemudian step nomor 4, ada penyinaran matahari atau R radiasinya. Data, masukkan di data, step nomor 4, berapa lama penyinaran mataharinya? 46,45%. 46,45%. Step nomor 5, masukkan relative humidity-nya. Berapa relative humidity-nya kita lihat di tabel. Berapa? Berapa ini? 76,95%. 76,95 gitu kan ya. Oke. Bentar saya balas WA-nya buka chat dulu. Oke.
Kemudian relatif humidity sudah. Kemudian step nomor 6 adalah Anda akan menghitung nilai EA. Apa itu EA? EA adalah tekanan uap air jenuh. Contoh, semisal Anda akan berdiam diri di suatu ruangan gitu ya. Seperti yang Anda tahu, ruangan itu kan terdiri dari beberapa macam gas gitu ya. Ada H2O, ada N2, ada CO2, ada O2 dan seterusnya. Maka yang dikatakan dengan EA itu dianalogikan tekanan uap air jenuh, artinya semua komponen gasnya adalah H2O. Namanya jenuh pasti dia adalah full H2O. Itu adalah EA. Lawannya adalah ED. ED adalah tekanan uap aktual. Artinya apa? Sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi, pada saat kita akan menghitung nilai evapotranspirasi, ada dua parameter tekanan uap jenuh. Dihitung berdasarkan saturated dan dihitung berdasarkan aktualnya. Kalau saturated atau jenuh, kita namai atau kita simbolkan EA, sedangkan kalau tekanan aktual, kita namai ED. Gitu ya. Analoginya tadi, Anda berdiam diri di suatu ruangan, gitu ya. Kemudian ruangan ini kumpulan dari H2O. Semua itu kita sebut sebagai EA. Tapi kalau ada kumpulan H2O, ada O2, ada CO2, dan seterusnya, itu adalah ED. Berapa persen EA dan ED nanti kita akan jelaskan. Nah, sekarang kita menghitung EA dulu, atau tekanan uap jenuh. EA atau tekanan uap jenuh itu nanti Anda ambil dari tabel 47. Tabelnya sudah saya sediakan. Kita lihat 47. Maka kalau Anda lihat di sini, maka temperatur sangat berperan di situ, ya. Berapa nilai temperatur tadi kita? 24,44. Maka kalau kita baca di atas ini, 24,44 letaknya di mana? Di tabel 47. Di mana letak tabel? Di mana letak angka 24,44? 21, Pak. 21? Ingat ya, yang atas itu adalah temperaturnya. Yang bawah itu adalah EA-nya. Kalau temperatur saya 24,44, karena Januari tadi kan 24,44 ya. Saya kembali ke sini sebentar. Januari saya kan temperaturnya 24,44. Maka tadi datanya di mana letak 24,44? 29,8. Di antara. Ya, di antara 29,8 dan 31,7. Kenapa? Karena ini temperatur 24, ini temperatur 25. Maka harus Anda lakukan interpolasi. Bisa menginterpolasikan? Waktu SMP ya, SMA. Ya. Saya tidak perlu lagi mengajarkan interpolasinya kan ya? Bisa kan ya? Loh kok diam? Interpolasinya kayak gimana tuh, Pak? Ini ada di rumusnya sebenarnya ya. Nah ini ya. Kalau 24 29,8, kalau 25 31,7, maka 24,44 berapa? Sama seperti kita dulu waktu segitiga sebanding ya, ingat nggak? Apa? Nah, ya itu nanti dipakai itu ya. Oke? Oke, Pak. Ada pertanyaan untuk ini? Interpolasinya dulu, ada atau tidak? Bisa ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan interpolasinya. Maka ED itu adalah EA dikalikan dengan relative humidity. EA-nya 30,64, relative humidity-nya adalah sesuai dengan data 7695%, maka ED-nya keluar 23,58. Tekanan uap air jenuh dikurangi dengan tekanan uap air aktual, maka EA min ED ketemunya 7,06 milibar. Sampai dengan step nomor 8. Ada pertanyaan? Step nomor 8, silakan. Step nomor 8. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada,
Sekarang step nomor 9 adalah nilai W atau weighting factor atau faktor pembobot. Sama seperti kita belajar Thiessen polygon kemarin, maka evapotranspirasi juga akan tergantung dengan faktor W atau faktor pembobot, weighting area, weighting factor. Maka weighting factor itu Anda bisa lihat di tabel 48. Kita cari 48 di situ. Ini tabelnya. Maka weighting factor akan tergantung dari dua parameter. Parameter yang pertama adalah suhu atau temperatur. Parameter kedua adalah altitude. Apa altitude? Apa altitude? Apa altitude? Derajat altitude berarti apa itu? Ketinggian. Ketinggian, Iya, betul. Ya, ketinggian. Maka kalau kita akan menghitung evapotranspirasi, pasti akan tergantung dari ketinggian dan temperatur, salah satunya. Maka nilai W itu kita baca di 48, ada altitude-nya, ada temperaturnya. Semakin tinggi altitude, maka evapotranspirasinya semakin atau gampangnya gini, Surabaya dan Malang, mana yang evapotranspirasinya tinggi? Hah? Malang. Malang? Semakin tinggi itu semakin Surabaya. dingin. Semakin dingin apa semakin panas? Surabaya, Pak. Semakin panas, Pak. Ya semakin tinggi ya semakin dingin loh, Rek. Iya. Kalau semakin dingin berarti otomatis evapotranspirasinya besar atau kecil? Kecil. Kecil ya toh. Evapotranspirasi itu penguapan ya. Iya. Dia butuh penguapan kalau temperaturnya tinggi kan gitu ya. Nah, sama seperti itu. Kalau altitude-nya tinggi, artinya dia dalam atau di dataran tinggi, maka evapotranspirasinya juga akan semakin mengecil. Semakin rendah suhunya, evapotranspirasinya juga akan mengecil. Nah, sekarang tadi, temperatur 24,44, letaknya ada di mana? Kalau altitude-nya 0 semisal, berarti berapa dan berapa yang harus Anda interpolasi? 0,73 sama 0,75. 0,73 dan 0,75. Oke, dengan interpolasi seperti itu. Ada di tan. Nah, sekarang kalau saya punya stasiun klimatologi di altitude 1250 dan temperatur saya adalah 21 derajat, berapa yang harus Anda interpolasi? Atau angka mana saja yang harus Anda interpolasi? Altitude saya 1250, temperatur saya 21. Mana yang harus diinterpolasi? Saya besarkan lagi ya. Altitude-nya 1250, temperaturnya 21. Berarti berapa yang harus Anda interpolasi? Berapa? 4 aja, Pak. 4 angka. Berapa saja, Mas? Kalau kekecilan, kalau itu Hah? Untuk yang interpolasi, yang altitude 071, terus 0,73, 073, terus 0,46. 073, 0,46. Enggak, yang altitude, Pak. 07. Oh, bukan. 075. 0,7. Itu sama ya? 071, 073, 073, 075. Kenapa? Di antara 20 dan 22 dan di antara di antara 1000 dan 2000. Berarti mana angka ini yang kita pakai? Maka keempat angka ini yang harus kita interpolasi. Nah, sekarang gimana caranya menginterpolasi 4 angka ini? Mana yang harus Anda interpolasi dulu? Suhunya. Suhunya.
Boleh. Suhunya berarti 071, 073 kita interpolasi ke 21. 073, 075 kita interpolasi ke 21. Kita sudah punya dua angka di sini dan di sini. Tinggal kita interpolasi 1000 dan 2000 dari angka yang tadi. Berarti ada berapa kali interpolasi? 3. 3. 7173 interpolasi, 7375 interpolasi, hasil keduanya kita interpolasi ke 1250. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Paham semua? Bagaimana cara interpolasinya? Lihat di rumus kalau tidak paham ya. Harusnya itu sudah selesai waktu SMP SMA itu. Oke? Itu adalah W. Sehingga tadi W-nya ketemu adalah 073. Maka step nomor 10 adalah 1 min W. 1 dikurangi 073 langsung 027. Step 10. Tanpa perlu diinterpolasi lagi ya. Ini kalau pakai interpolasi boleh. Tabel 49 atau langsung saja. Karena 1 min W ya berarti 1 langsung dikurangi dengan W-nya 073, ketemunya 027. Nah, masuk ke step 11. Step 11 Anda akan menghitung nilai RA. RA itu apa? RA adalah nilai dari rambat gelombang radiasi ekstraterestrial berdasarkan dari zona mataharinya. Nah, apa yang mempengaruhi radiasi? Yang mempengaruhi radiasi di situ adalah nilai dari lokasi klimatologinya. Lokasi klimatologi sesuai dengan data tadi adalah 1 derajat 15 menit 20 detik. Anda ubah dalam satuan desimal. Berarti 1 ditambah dengan 15 per 60 ditambah dengan 20 per 3600. Ketemunya 1,26 lintang selatan. Paham sampai di sini untuk mengubah desimal? Ada pertanyaan untuk mengubah desimal? Silakan. Paham ya? Nah, maka kalau sudah kita tahu 1,26 angka desimalnya, kita kembalikan ke tabel 412. Lihat 412. Dengan LS 1,26. Berapa yang harus Anda interpolasi di bulan Januari? 15.00. 15.00. 15.30. 15.30. Gitu ya? Gitu ya. Jadi nanti diinterpolasi di sini. Kenapa? Karena di antara 1,26 di antara 0 dan 2. Maka ketemu nilai dari RA-nya 15,19. RA ketemu, maka langkah nomor 12 adalah RS. Apa itu RS? RS adalah radiasi gelombang pendek. Dirumuskan 1/4 ditambah dengan setengah dikalikan dengan radiasi mataharinya dikalikan dengan RA di step sebelumnya. Ingat ya, sekali lagi tidak perlu dihafal, langsung open book besok waktu AS kalau memang ini keluar. Karena saya sendiri tidak hafal begitu ya. Langsung aja lewat modulnya. Maka RS adalah radiasi gelombang pendek dirumuskan 1/4 ditambah dengan setengah dikalikan dengan radiasi mataharinya dikalikan dengan RA-nya. Langsung masuk rumus. RS adalah setengah ditambah 1/4 ditambah dengan setengah dikalikan dengan datanya tadi radiasi 4645 per 100
dikalikan dengan RA. RA-nya ada di tabel di step sebelumnya 15/19. Berarti ketemunya 7,32. Itu adalah RS. Step 13 ada RNS. Apa RNS? RNS adalah radiasi neto gelombang pendek. RNS adalah radiasi neto gelombang pendek, dirumuskan RS di step sebelumnya dikalikan dengan 1 min alfa. Alfa adalah koefisien pemantulan 1/4. Atau dalam kata lain, RNS atau gelombang pendek adalah 3/4 RS. Dari mana 3/4? 1 min 1/4. Jadi RNS adalah mana RNS? RNS adalah 3/4 dari RS, 5,49. Oke? Sampai step 13, ada pertanyaan? Silakan. Pak mau nanya. Oke? Tadi fungsinya 1 min W itu buat apa ya, Pak ya? 1 min alfa. Ya tadi, perbandingan tadi ya. Ini maksudnya 1 min alfa ini. Atau 1 min W? 1 min W. Oh, yang atas. Iya. Ini. Oke. Artinya gini. Kalau faktor pembobot itu W tadi adalah fungsi dari ketinggian, karena tadi ada altitude tadi ya, maka 1 min W adalah opposite atau kebalikannya. Sehingga kalau nanti evapotranspirasi hubungannya sama W, maka yang tidak ada hubungannya dengan evapotranspirasi atau yang tidak terevapotranspirasi itu berapa, itu nanti bisa disimbolkan dengan 1 min W. Itu perbandingannya. Jadi kalau Anda punya suatu tong atau gedung lurus semisal gitu kan ya, maka kalau gedung ini membujur dari bawah sampai ke atas, nah kira-kira ini, kalau semisal itu adalah bak air gitu kan ya, mana yang mengalami evapotranspirasi paling besar? Kalau sesuai dengan teori ini, lantai 1 atau lantai 23, misalkan atasnya lantai 23. Secara teori ini, mana yang evapotranspirasi lebih besar? Ya tadi tergantung dari altitude. Semakin rendah altitude-nya, maka evapotranspirasinya semakin Besar ya, Pak? besar. Gitu. Semakin tinggi nilai altitude-nya, maka evapotranspirasinya semakin kecil. Gitu kan ya. Maka 1 min W adalah membalik tadi. Kalau W sekian, maka 1 min W-nya berapa? Berarti nanti adalah sisanya. Kalau tadi W-nya 0,73, maka sisanya berapa yang tidak terevapotranspirasi? 0,27. Dari mana? 1 min 0,73. Adalah faktor pembobot altitude maksudnya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, saya kembalikan. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke step 14. Setelah kita tahu RA, RS, RNS, dan seterusnya, sekarang kita ngomong terkait dengan FT atau faktor temperatur. Faktor temperatur ada di 410. Lihat 410 tabelnya. FT. Ya. Kembali ke temperatur yang kita desain tadi, 24,44. Maka interpolasinya di mana? 1504 dan 1509. Di sini banyak interpolasi nanti ya. Jadi jangan sampai kaget. Nanti kita banyak main interpolasi karena tabelnya sudah disediakan. Oke. Kita tinggal masukkan nilai FT atau faktor suhu.
Nah, ini Anda pakai interpolasi ini. Step 15 adalah faktor aktual, uap aktual, FED. Nah, kenapa tidak dipakai FEA? Ada yang tahu? Tadi EA apa EA? Jenuh, Uap EA itu adalah uap air uap jenuh. jenuh. Lah ED berarti aktual. aktual. Ya, apa beda jenuh dan aktual? Ada yang tahu? Aktual berarti apa aktual? Sesungguhnya. Ya, sesuai dengan keadaan lapangan. Ya, atau keadaan existing begitu sebenarnya. Maka faktor sebenarnya yang akan kita pakai. Karena tadi ED-nya sudah diketahui, maka nilai FED adalah 0,34 dikurangi 0,044 dikalikan dengan ED pangkat setengah. Ingat, sekali lagi, tidak perlu dihafal rumusnya. Kalau operasional matematika seperti ini, apa yang harus Anda lakukan dulu? Dikurangi dulu atau dikalikan dulu? Dikali dulu ya. Maka dipangkatkan dulu yang betul, kemudian pangkatnya ini berapa dikalikan dengan 0,04, hasilnya berapa kurangkan dari 0,34. Ketemunya 0,13. Oke. Step 15, ada pertanyaan? Oh ya Pak, tadi yang 1 min alfa tadi apa ya Pak ya? 1 min alfa itu adalah tadi koefisien pemantulannya ya. Karena pemantulannya tadi adalah 1/4, maka 1/1 min alfa itu adalah 3/4-nya. 1 adalah konstanta pemantulan. Kalau minusnya 0,25, koefisien pemantulannya 0,25, maka sisanya adalah 3/4. Maka RNS saya katakan tadi adalah 3/4 dari NS. Dari RS. Artinya apa berarti? Artinya apa? Analoginya seperti ini. Kalau Anda main pakai senter ya, sentolop itu ya. Tahu ya senter ya. Kemudian Anda tabrakkan ke suatu bidang permukaan. Dulu waktu pelajaran fisika. Pertanyaan saya, apakah sinarnya itu terpantul 100% atau kurang dari 100%? Kurang. Kenapa kurang, Mas? Karena ada yang terserap. Ada yang terserap. Betul, ya kan? Sama seperti matahari. Kalau matahari menyinari bumi, maka pantulan matahari itu tidak 100% akan memantul. Maka banyak yang terserap daripada yang memantul. Makanya kenapa efek rumah kaca, gitu kan ya, itu sangat berbahaya. Kenapa? Kalau lahannya ini Anda ganti semua dengan permukaan yang banyak pantulannya, semisal beton dan seterusnya, maka hampir dipastikan koefisien pantulannya bukan 25% lagi. Ini kondisi ideal ya, 25%. Artinya banyak yang terserap. Tapi kalau ini sudah banyak yang memantulkan cahaya, maka tidak 0,25 lagi, mungkin bisa 0,5 atau bahkan 0,75, maka dia akan besar. Sehingga nilai evapotranspirasinya akan semakin besar. Itu akan hubungannya ke sana, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Silakan. Ada lagi mau ditanyakan? Kita ada di step nomor 16. Oke, saya lanjutkan. Step 16 adalah faktor radiasi. Faktor radiasi dirumuskan 0,1 plus 0,9 kali radiasinya sendiri. Radiasinya sendiri Anda ambil dari tabel tadi, berarti 0,1 plus 0,94645/100. Ketemunya 0,52. Sehingga radiasi gelombang panjang atau RNL adalah FT dikalikan dengan FED dikalikan dengan FN. FT adalah faktor temperatur 15,05, FED faktor uap jenuh 0,13 dikalikan dengan faktor radiasinya 0,52. Maka RNL lah ketemu 0,99. Step 18 adalah faktor Rn. Apa Rn? Rn adalah faktor dari radiasi bersih, netonya. Sehingga neto bisa dirumuskan adalah RNS min RNL.
RNS-nya ada di step 13, 5,49. RNL-nya ada di step nomor 17, 099. Maka keluar NL-nya adalah 4,51 mm per hari. Itu adalah RN-nya. Step 18, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Mau bertanya Pak, Hmm. yang FN itu tadi apa ya Pak? Saya masih bingung yang FN. FN ini adalah faktor dari radiasi mataharinya. Tadi kan ada data radiasi matahari, kan ini ya, N kecil per N besar ini kan ya. Berapa datanya? 46,45, ya kan tadi? Dari data tadi. Nah, 4645 ya toh? Nah, sekarang faktornya berapa? Faktornya tadi. Faktornya itu dirumuskan adalah 0,1 plus 0,9 radiasi mataharinya. Oke? Maka keluarlah 0,52. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Memang banyak gitu ya, tapi Anda ikuti saja manual booknya. Pasti tidak salah. Tidak perlu dihafal sekali lagi. Saya tidak hafal. Oke, step 19 adalah kecepatan angin. Langsung Anda ambil dari atas. Ya. Anda ambil dari atas langsung. Berapa anginnya tadi? 40,74 km per jam. Kalau mau saya jadikan dalam meter per sekon adalah 0,47. Step 20 adalah perbandingan U siang dan U malam. Artinya apa? Kecepatan angin siang dan kecepatan angin malam itu relatif sama semisal, maka perbandingannya adalah 1. U siang dan U malam. Sedangkan step 21 adalah nilai C. Konstanta evapotranspirasi ada di tabel 413. 413 ini. Berarti nilai C saya kalau Januari adalah 1,1. 1,1. Sehingga evapotranspirasi per hari adalah nilai C dikalikan dengan W dikalikan dengan Rn plus 1 min W dikalikan dengan EA min ED dikalikan dengan FO. Banyak gondrong seperti ini ya. Nah, tinggal inputkan saja satu persatu. C-nya 1,1. W-nya tadi 073. Rn-nya ada di step nomor berapa Rn tadi? Rn step nomor 18. Rn ya. Plus 1 min W langsung tadi ya yang ditanyakan temennya 027. EA min ED step nomor 7 atau nomor 8. FU step nomor 3. Kalikan semua ketemunya 6,63 mm per hari. Kalau saya tanya nanti berapa total evapotranspirasi di bulan Januari, maka harinya ini Anda kalikan 31. Maka keluar 205,53 mm per bulan. Itulah evapotranspirasi di bulan Januari. Sehingga bulan Januari totalnya adalah 205,53 mm per bulan. Ingat ya, Januari dikalikan 31. Anda sudah susah payah step 1 sampai step 22 sudah betul, kemudian saya tanya Januari, Anda kalikan 30, maka salah semua. Oke? Ingat ya, hati-hati di situ ya. November kalikan 30, September kalikan berapa September? 30 ya? Ya seperti itulah pokoknya ya. Pak, kalau ditanya Silakan, Februari gimana Pak? Ya, nanti pasti ada pertanyaan atau ada pernyataan bahwa Februari umurnya 28 atau 29 gitu ya. Dan saya tidak mungkin akan membuat yang 28 atau 29. Pasti nanti di bulan-bulan di luar Februari. Oke.
Ingat ya, step nomor 1, step nomor 22, itu Anda betul semua. Di step nomor 23, salah mengkalikan, maka langsung 0. Oke? Banyak itu yang itu kejadiannya ya, kemarin. Sudah susah payah mengerjakan, kemudian salah harinya saja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Tidak perlu dicatat, nanti saya kirimkan manual booknya. Oke, kemudian minggu depan langsung asinkronus, tidak ada kuliah online. Anda lanjutkan perhitungan Februari sampai dengan Desember untuk urut nomor disiakat. Nomor 2 berarti Februari, nomor 3 Maret sampai dengan nomor terakhir Desember, kemudian kembali lagi ke atas. Ya, lihat nomor siakat, nomor absen siakat. Berarti nomor 2, siapa nomor 2 di sini? Hafal nomor siakatnya, nomor 2, absen 2? Nggak hafal ya, nanti dilihat di siakatnya hidrologi ya. Absen 2 kerjakan Februari dengan umur 29. Absen 3 Maret, absen 4 April, dan seterusnya. Kalau sudah habis, kembali lagi ke Februari. Dengan umur sama, 29. Ada pertanyaan, silakan. Nanti saya kirimkan manual booknya. Ingat ya, minggu depan tidak perlu tatap muka, langsung asinkronus. Minggu ke-10. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Terima kasih. Untuk kuliah hari ini kita akhiri sampai dengan evapotranspirasi. Kita lanjutkan minggu depan untuk mengumpulkan tugas evapotranspirasi. Setelah itu kita lanjut ke debit hidrograf banjir. Setelah itu bisa UAS. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Kalau ada yang